Bab 2506. Oke, ayo pergi. Ye Yunfei, kamu adalah salah satu talenta muda terbaik dari Sekte Cerah kami. Kamu benar-benar membutuhkan lebih banyak pengalaman. Faksi Illuminati kami akan fokus membina Anda, dan pencapaian Anda tidak akan pernah berhenti di sini. Saya yakin tidak lama lagi, Anda akan menjadi terkenal di ruang dan waktu ini. Petik 2. Tetua yang dipimpin oleh Sekte Cerah menepuk bahu Ye Yunfei dan berkata dengan keras, lalu berbalik dan memimpin jalan keluar dari dunia reinkarnasi. Ye Yunfei dan yang lainnya mengikuti tetua ini dan keluar dari dunia reinkarnasi sebentar lagi. Leluhur Samsara berdiri di sana, menatap punggung Ye Yunfei sambil berpikir. Ketika kamu benar-benar terkenal di ruang dan waktu ini, aku mungkin tidak akan menghentikanmu untuk bersama King Luo, tapi sekarang kamu masih sedikit tertinggal dan tidak memenuhi syarat. Ketika orang-orang dari Sekte Cahaya keluar dari dunia reinkarnasi, leluhur reinkarnasi berkata dengan tenang. Saat ini, di langit berbintang di luar dunia reinkarnasi. Saudara Ye, apa yang kamu lakukan? Pertarungan itu sangat sengit, tetapi kamu tidak memberitahu kami, jadi kami melewatkan kesempatan untuk berlatih. Zhou Ye berjalan beberapa langkah lebih cepat dan mengikuti Ye Yunfei sambil mengeluh. Ya, Saudara Ye, saya mendengar bahwa Anda mencuri perhatian dalam pertempuran itu, dan bahkan arah seluruh pertempuran pun berubah karena Anda. Namun saat Anda menjadi pusat perhatian, bisakah Anda memberi kami panduan dan membiarkan kami keluar dan mendapatkan pengalaman yang baik? Saudaraku Ye, kamu belum cukup menjadi saudara. Petik 2. Wang juga mengikuti dan berkata, meskipun Wu Tianyu tidak mengatakan apapun, dia jelas tidak puas dengan tindakan Ye Yunfei. Batuk, maaf semuanya, situasi pertempuran saat itu sangat rumit, dan saya terlalu terlibat dalam pertarungan, jadi saya melupakan Anda sejenak. Petik 2. Ye Yunfei meminta maaf. Faktanya, itu karena pertarungannya terlalu berbahaya. Pada awalnya, Ye Yunfei tidak begitu yakin untuk menang, jadi dia tidak pernah membiarkan Yan Xiaoquan dan yang lainnya keluar. Pada saat ini, Zhou Ye, Wu Wang dan Wu Tianyu semuanya dekat dengan Ye Yunfei, tetapi Yan Xiaoquan menjauh dari Ye Yunfei secara sengaja atau tidak, dan bahkan tidak berbalik untuk melihat Ye Yunfei. Kakak Ye, kamu sepertinya mengabaikan kakak senior Yan. Aku merasa dia sedang marah. Petik 2. Saat ini, Zhou Ye tiba-tiba mengirim pesan kepada Ye Yunfei. Mungkin tidak. Ye Yunfei melirik Yan Xiaoquan, melihat wajah tanpa ekspresi Yan Xiaoquan, dan menjawab Zhou Ye cuanyin. Mungkin juga dia tidak ingin menghadapimu. Bagaimanapun, aku merasa kamu telah menghancurkan hatinya. Petik 2. Zhou Ye berkata lagi, bagaimana aku bisa menyakiti hatinya? Ayolah, berhenti bicara yang tidak masuk akal. Jawab Ye Yunfei. Pada saat ini, tetua yang dipimpin oleh Sekte Cahaya mengeluarkan sebuah pesawat luar angkasa, langsung memperbesar, dan kemudian memimpin orang-orang dari Sekte Cahaya ke dalam pesawat luar angkasa dan terbang menuju langit berbintang yang jauh. Nama keluarga tetua ini adalah Luo, dan dia adalah makhluk abadi duniawi tingkat tinggi. Ye Yunfei, leluhur Samsara sepertinya tidak terlalu menyukaimu. Tiba-tiba, Penatua Luo memandang Ye Yunfei dan berkata, jadi begitu. Ye Yunfei mengangguk. Ketika leluhur Samsara tiba-tiba mengeluarkan 5 cincin luar angkasa dan berkata bahwa dia ingin memberi Ye Yunfei hadiah terima kasih, Ye Yunfei memahami sikap leluhur Samsara dan tidak setuju dia dan Su King Luo bersama. Pada saat itu, Penatua Luo berkata kepada Patriark Samsara bahwa Ye Yunfei akan menjadi terkenal di ruang dan waktu ini di masa depan. Dia juga dengan sengaja menyuruh Patriark Samsara untuk mendengarkannya, yang berarti bahwa Ye Yunfei adalah seorang jenius muda yang dilatih oleh Sekte Cahaya, dan pencapaiannya di masa depan tidak akan lebih baik dari Su King Luo Xiao. Tapi jangan khawatir, Penatua Luo, tidak ada yang bisa menghentikanku dan King Luo untuk bersama, bahkan leluhur reinkarnasi pun tidak. Ye Yunfei melanjutkan, nadanya meskipun tenang, tapi sangat tegas. Yah, bagus, aku percaya padamu. Penatua Luo tidak bisa menahan senyum dan mengangguk ketika dia melihat Ye Yunfei begitu percaya diri. Ngomong-ngomong, Ye Yunfei, aku punya sesuatu yang tidak jelas. Sejauh yang aku tahu, kamu belum pernah ke dunia utama sebelumnya. Kamu hanya melakukan kontak dengan istana Master Su di alam rahasia alam Tianpo. Mungkinkah kamu berada di alam rahasia itu? Selama proses itu, kamu mengembangkan perasaan terhadap Tuan Istana Su.
Sesepuh lain di sebelahnya tiba-tiba bertanya dengan rasa ingin tahu. Setelah mendengarkan pertanyaan tetua itu, orang lain di sekitarnya juga melihat ke arah Ye Yunfei. Jelas rasa ingin tahu semua orang muncul. Bagaimanapun, sebagai penguasa istana Samsara, status Su Qingluo terlalu menonjol. Sungguh mengejutkan tiba-tiba jatuh cinta pada pria yang tidak memiliki banyak latar belakang. Sekarang seluruh dunia utama dikabarkan tentang Su Qingluo dan Ye Yunfei. Bahkan anggota Illuminati pun penasaran. Sangat sedikit orang yang mengetahui tentang masa lalu Ye Yunfei dengan alam Changhuang. Hanya beberapa orang di sekitar Ye Yunfei dan beberapa pejabat senior inti istana reinkarnasi yang mengetahuinya. Yan Xiaoquan menoleh dan berpura-pura tidak ingin mendengarnya. Faktanya, kekuatan jiwanya telah merasakannya dan dia ingin mendengar apa yang dikatakan Ye Yunfei. Ye Yunfei merasa sedikit tidak berdaya setelah mendengar pertanyaan tetua itu. Ye Yunfei tidak ingin mengumumkan masa lalunya dengan Su Qingluo ke publik. Orang tua ini terlalu tidak jujur, bagaimana dia bisa berani menanyakan hal ini kepada orang lain. Hu Miao berkata tidak puas, membela ketidakadilan Ye Yunfei. Baiklah, Penatua Liang, ini urusan pribadi orang lain, jadi jangan tanya. Ye Yunfei, jika kamu tidak ingin mengatakannya, jangan katakan itu. Petik 2. Penatua Luo melihat bahwa Ye Yunfei tidak ingin berbicara, jadi dia segera datang untuk menyelamatkan Ye Yunfei. Baiklah kalau begitu, akulah yang terlalu banyak bicara, kata Penatua Liang sambil tersenyum. Segera setelah itu, pesawat luar angkasa itu kembali ke cabang faksi Illuminati. Ini adalah antarmuka yang disebut alam Tianzi. Meskipun skalanya tidak sebesar alam reinkarnasi, namun tetap merupakan dunia dengan energi yang kaya dan hukum yang kuat. Setelah memasuki alam Tianzi, Penatua Luo memerintahkan pasukan sekte Guangming untuk dibubarkan. Kamu di sini, seorang lelaki tua datang, mendarat di depan Yan Xiaoquan, dan berbicara. Penatua Yan, Anda di sini juga. Petik 2. Melihat lelaki tua ini, Yan Xiaoquan, Wu Wang, Zhou Ye dan Wu Tianyu sangat gembira. Penatua Yan, Ye Yunfei juga berjalan mendekat untuk menyapa. Orang tua ini adalah Penatua Yan. Saat itu, tim Ye Yunfei baru saja keluar dari medan perang kuno di dunia utama dan bersiap untuk meninggalkan dunia utama. Penatua Yan lah yang meminta tim Ye Yunfei untuk tetap tinggal di dunia utama untuk membantu menghadapi faksi gelap. Alam Tianzi adalah benteng utama sekte cahaya kita di dunia utama. Saya menghabiskan sebagian besar waktu saya di sini. Penatua Yan mengangguk dan tersenyum. Ye Yunfei, setelah pertempuran di dunia reinkarnasi, kamu menjadi terkenal. Sekarang seluruh dunia utama meneriakkan namamu. Bahkan faksi Illuminati kami telah mendapatkan banyak prestise di mata semua orang karenamu. Petik 2. Penatua Yan memandang Ye Yunfei dan berkata sambil tersenyum, "Owe.net. Penatua Yan, kamu terlalu dipuji," kata Ye Yunfei. "Cepat, baiklah, kalian sebaiknya istirahat dulu. Kali ini kami, golongan terang, menghancurkan tindakan golongan gelap. Faksi gelap tidak akan pernah menyerah. Perang baru saja dimulai. Saya memperkirakan faksi gelap akan mengambil tindakan terhadap faksi terang kami selanjutnya. Terutama kamu, Ye Yunfei. Kamu menghancurkan pertempuran pertama yang direncanakan dan dipromosikan dengan hati-hati oleh faksi gelap di dunia utama. Faksi gelap tidak akan pernah membiarkanmu pergi. Mungkin faksi gelap sedang merencanakan bagaimana menghadapimu sekarang. Oleh karena itu, Anda tidak boleh berpuas diri. Yang terbaik adalah meningkatkan kekuatan Anda untuk menghadapi pertempuran intensitas tinggi di masa depan." Petik 2. Kata Penatua Yan kepada Ye Yunfei. "Terima kasih Penatua Yan atas bimbingan Anda. Saya pasti akan memanfaatkan waktu dan bekerja keras untuk meningkatkan kekuatan saya." Setelah mendengar apa yang dikatakan Penatua Yan, Ye Yunfei tidak bisa menahan perasaan dingin di hatinya, dan dengan cepat menjawab. Bab 2507. Elder Yan, apakah kita masih perlu melanjutkan misi kelompok kita? Kami sudah mendapatkan petunjuk sebelumnya. Sekte cahaya kami mungkin memiliki banyak master kuno di jurang tak berwarna. Haruskah kelompok kami pergi ke jurang tak berwarna? Petik 2. Yan Xiaoquan bertanya pada Penatua Yan. Sudah ada kelompok lain yang pergi ke Colorless Abyss. Grup Anda terus berada di dunia utama. Sekarang faksi gelap telah mengerahkan sejumlah besar master dan pasukan di dunia utama untuk mengganggu dunia utama. Kami,
Faksi terang tidak bisa membiarkan rencana faksi gelap berhasil, jadi kami juga membutuhkan pasukan dalam jumlah besar yang ditempatkan di dunia utama, dunia. Petik 2. Jawab Penatuayan. Oh, apakah kelompok lain sudah menuju ke Colorless Abyss? Baiklah. Petik 2. Yan Xiaoquan tertegun sejenak setelah mendengar apa yang dikatakan Penatuayan, dan kemudian menjawab. Kalian harus istirahat sebentar. Kalian pasti harus melalui banyak pertempuran sengit selanjutnya. Setelah Penatuayan menjelaskan kepada kelompok Ye Yunfei, dia berbalik dan pergi. Saya pergi mundur untuk memperbaiki rantai saya. Jika terjadi sesuatu, kamu akan memanggilku. Petik 2. Kata Yan Xiaoquan, lalu dia melompat ke udara dan pergi mencari tempat untuk memperbaiki rantainya. Saudara Ye, pernahkah kamu memperhatikan bahwa kakak senior yang tidak melihatmu selama ini? Dia tidak seperti ini sebelumnya. Petik 2. Wang tiba-tiba berkata pada Ye Yunfei. Ya, saudara Ye, apakah kamu tidak tahu alasannya? Tianyu juga mendekat dan berbisik. Jangan bicara omong kosong. Dia hanya merasakan tekanan dan sangat ingin mengasingkan diri untuk memperbaiki rantainya dan meningkatkan kekuatannya. Oke. Anda juga harus meluangkan waktu untuk istirahat yang baik. Aku tidak punya waktu untuk membohongimu. Petik 2. Kata Ye Yunfei, lalu berbalik dan pergi. Saudara Ye berpura-pura bingung. Wang melihat punggung Ye Yunfei dan mengerutkan bibirnya. Selanjutnya, Ye Yunfei menemukan ruang rahasia, memasuki ruang rahasia, lalu memasuki menara pantom, dan mulai mundur lagi untuk memperbaiki rantainya. Kali ini, Ye Yunfei berencana untuk meningkatkan levelnya. Di Menara Pantom, 2 tahun kemudian, Ye Yunfei akhirnya mendapat terobosan. Ye Yunfei bergegas keluar dari Menara Pantom, berteleportasi ke lokasi terpencil di dunia ini, dan mulai selamat dari kesengsaraan guntur. Tingkat menengah benar-benar abadi. Setelah mengatasi kesengsaraan, Ye Yunfei merasakan energi abadi di tubuhnya dan berkata pada dirinya sendiri. Meskipun dia hanya makhluk abadi sejati tingkat menengah, Ye Yunfei yakin bahwa energi abadinya saat ini lebih kuat daripada makhluk abadi sejati yang paling sempurna. Ye Yunfei mengerti bahwa ini terutama karena Chaos Divine Veins. Di masa lalu, Ye Yunfei selalu berpikir bahwa Chaos Divine Veins dapat mendukungnya dalam mengembangkan rantai ke alam kekaisaran. Setelah alam kekaisaran, diperkirakan Chaos Divine Veins tidak akan memainkan peran besar, tetapi sekarang tampaknya begitu dia terlalu meremehkan nilai Chaos Divine Veins. Ye Yunfei menemukan bahwa sekarang dia telah berkultivasi ke alam abadi sejati, vena ilahi kekacauan masih memainkan peran besar. Dalam proses mempengaruhi alam, 8 pembuluh darah dewa di dalam tubuh dapat menghasilkan dampak yang sangat besar, membantu Ye Yunfei dengan lancar menerobos rintangan alam dan berhasil menerobos. Masih ada 2 alam tersisa, dan aku bisa menyerang Earth Immortal. Setelah saya menerobos ke Dewa Bumi, saya tidak akan takut dengan sebagian besar Dewa Bumi di ruang dan waktu ini. Petik 2. Ye Yunfei berkata dengan percaya diri. Setelah terobosan, Ye Yunfei berkeliling dunia. Alam Tianzi ini adalah basis yang sangat penting dari Sekte Cahaya di dunia utama. Sebagian besar makhluk yang hidup di sini adalah anggota Sekte Cahaya. Selain itu, ada beberapa Master Earth Immortal dari faksi Illuminati yang menjaga di sini. Setelah Ye Yunfei berjalan mengelilingi alam Tianzi, dia kembali ke ruang rahasia, dan kemudian memasuki Menara Pantom untuk terus berlatih dalam pengasingan. Wow, Ye Yunfei melambaikan tangannya dan mengeluarkan 5 cincin luar angkasa, melayangkannya di depannya. 5 cincin luar angkasa ini diberikan kepada Ye Yunfei oleh leluhur Samsara. Ye Yunfei memahami bahwa alasan mengapa Patriark Samsara memberinya hadiah terima kasih adalah karena dia tidak ingin istana Samsara berhutang budi padanya. Niat yang lebih mendalam adalah untuk menjaga jarak antara dirinya dan Su Qingluo. Jika leluhur reinkarnasi mengenali hubungan antara Ye Yunfei dan Su Qingluo, dia akan menganggap Ye Yunfei sebagai miliknya, dan tentu saja dia tidak akan memberikan hadiah terima kasih apapun. Ye Yunfei secara alami mengetahui hal ini dengan sangat baik. Maka Ye Yunfei langsung menerima 5 cincin luar angkasa yang diberikan oleh nenek moyang Samsara. Alasan utama Ye Yunfei membantu istana Samsara adalah karena Su Qingluo, sedangkan keamanan istana Samsara sebenarnya tidak terlalu penting bagi Ye Yunfei. Terlebih lagi, dalam benak Ye Yunfei, hubungan antara dirinya dan Su Qingluo bukanlah sesuatu yang bisa dihentikan oleh leluhur Samsara atau orang senior manapun di istana Samsara.
Karena Samsara Patriark tidak ingin berhutang budi padanya, dia sebaiknya menerima hadiah terima kasihnya. Wow, Ye Yunfei melambaikan tangannya dan mengeluarkan sejumlah besar cincin luar angkasa, sebanyak 40 atau 50. Setelah Ye Yunfei dan Su Qingluo bekerja sama untuk membunuh 5 kekuatan utama dan penguasa abadi duniawi dari faksi gelap, mereka mengumpulkan semua harta benda yang mereka tinggalkan. Awalnya, Ye Yunfei ingin memberikan semua harta benda ini kepada Su Qingluo, tetapi Su Qingluo bersikeras memberikan setengahnya kepada setiap orang, jadi Ye Yunfei menerima setengahnya. Bahkan jika itu hanya setengahnya, jumlah properti yang ditinggalkan oleh para penguasa abadi bumi itu sangat mencengangkan. Para master abadi bumi termasuk dalam kelompok master teratas di ruang dan waktu ini, dan koleksi seumur hidup mereka secara alami sangat menakjubkan. Semuanya, kemarilah dan lihat apakah ada barang yang cocok. Ayo kita pilih. Ye Yunfei memanggil Tuan Hun, Huang Sang, Hum Yao dan ulat sutra naga bertanduk emas untuk menghitung barang-barang yang dikumpulkan di cincin luar angkasa ini. Terakhir, Hun Lao, Huang Sang, Hum Yao, dan Jin Jiao Longchan memilih beberapa sumber daya perbaikan rantai yang sesuai untuk mereka. Sudah waktunya untuk meningkatkan roda totem 9 istana. Ye Yunfei berkata pada dirinya sendiri, lalu dia menumpuk sejumlah besar sumber daya perbaikan rantai di sekitar tubuhnya, dan kemudian melepaskan semua binatang berkepala 9 dari roda totem 9 istana dan mulai melahap sumber daya perbaikan rantai tersebut. Energi ruang, energi waktu, dan energi jiwa semuanya perlu ditingkatkan. Ye Yunfei memilih kristal energi yang mengandung energi ruang, energi waktu, dan energi jiwa, dan kemudian mulai memperbaiki ketiga energi tersebut. Waktu berlalu, dan sebelum dia menyadarinya, Ye Yunfei menghabiskan 3 tahun lagi berlatih dalam pengasingan di Menara Pantom. Bagus sekali, masing-masing dari binatang berkepala 9 ini dapat dengan mudah bertarung melawan kesempurnaan abadi sejati. 3 tahun kemudian, Ye Yunfei melihat 9 binatang mitos yang dipenuhi energi menakutkan dan berkata sambil tersenyum. Tampaknya binatang berkepala 9 dari roda totem 9 istana harus mampu berkultivasi ke alam bumi abadi. Pada saat itu, binatang berkepala 9 itu akan setara dengan 9 makhluk abadi di bumi, dan kekuatan yang dapat diberikannya sangat menakutkan. Petik 2, kata Ye Yunfei. Hingga saat ini, Ye Yunfei masih belum bisa memperkirakan tingkat keterampilan apa yang dimiliki roda totem 9 istana. Ye Yunfei, saya baru saja menerima kabar bahwa salah satu markas kita di 3000 dunia diserang. Pada saat ini, Ye Yunfei tiba-tiba menerima pesan dari Penatuaian. Apakah kamu membutuhkan dukunganku? Ye Yunfei langsung bertanya. Ye Yunfei tahu bahwa Penatuaian tidak akan memberitahunya berita ini tanpa alasan, dan dia bukan anggota tingkat tinggi dari Sekte Cerah karena Penatuaian memberitahunya berita ini, pasti ada alasannya. Orang-orang dari alam Changhuang dan benua Hong mengada di pangkalan itu, kata Penatuaian dengan lembut. Apa? Mendengar kata-kata Penatuaian, Ye Yunfei langsung melompat, sangat marah hingga tubuhnya tidak bisa menahan gemetar. Bab 2508. Yunfei akhirnya tahu markas mana itu. Keluarga Ye Yunfei, keluarga, divisi dan sekelompok orang yang dekat dengannya hampir semuanya ada di pangkalan itu. Jika sesuatu terjadi pada pangkalan itu berarti sesuatu mungkin terjadi pada orang-orang yang dekat dengan Ye Yunfei. Ini adalah sesuatu yang Ye Yunfei tidak bisa terima. Saat berikutnya, Ye Yunfei telah tiba di depan Penatuaian. Apa yang terjadi dengan markas itu sekarang? Ye Yunfei bertanya dengan cemas. Entahlah, saya baru saja menerima surat panggilan. Saya tidak tahu situasi spesifik dari pangkalan itu sekarang. Petik 2, jawab Penatuaian. Elder Yan, saya harus segera kembali, kata Ye Yunfei. Setelah mengetahui beritanya, Ye Yunfei tidak bisa duduk diam sejenak. Baiklah, Penatuaian menjawab bahwa dia memahami suasana hati Ye Yunfei saat ini. Karena dia sudah mengetahui sesuatu tentang karakter Ye Yunfei. Kalau begitu aku akan pergi sekarang, kata Ye Yunfei, lalu berbalik dan pergi. Ye Yunfei tidak sabar untuk segera kembali ke markas untuk melihat bagaimana situasinya. Setelah meninggalkan alam Tianzi, Ye Yunfei mengeluarkan pesawat luar angkasa, memasuki pesawat luar angkasa, dan dengan cepat bergegas menuju pintu masuk dan keluar dunia utama. Pesawat luar angkasa ini ditemukan oleh Ye Yunfei di dalam cincin luar angkasa peninggalan Earth Immortal, kualitasnya sangat bagus dan terbang sangat cepat.
Saya harap mereka baik-baik saja. Ye Yunfei Pan duduk di pesawat luar angkasa dan berpikir sendiri. Pada saat yang sama, di antara 3.000 dunia besar dan kecil, di dunia kecil tertentu. Di dunia kecil, pertempuran sengit sedang terjadi. Satu sisi berasal dari faksi terang, dan sisi lainnya dari faksi gelap. Dunia kecil ini awalnya milik golongan terang. 2 hari yang lalu, sejumlah besar orang dari golongan gelap tiba-tiba datang dan memasuki dunia kecil ini. Mereka akhirnya mendobrak portal dunia kecil ini dan memasuki dunia kecil ini. Bunuh semua orang faksi gelap yang telah menginvasi wilayah kita. Petik 2. Di dunia kecil, anggota Sekte Cahaya semuanya memandang kematian dan bertarung dengan gagah berani untuk membunuh musuh. Hei, apakah berguna bekerja keras? Petik 2. Seorang master dari faksi gelap mencibir. Meskipun skala dunia kecil ini kecil, energi dan hukum yang terkandung di dalamnya sangat maju, bahkan jauh lebih maju daripada alam Suzaku, jadi master abadi sejati juga bisa memasuki dunia kecil ini. Hanya Tuan Bumi Abadi yang tidak bisa masuk. Di 3.000 dunia saat ini, perjanjian kuno masih berlaku. Jika seorang master yang kuat secara paksa memasuki dunia tingkat rendah yang dikecualikan, itu akan menarik intervensi dari perjanjian Taiko. Oleh karena itu, yang terkuat di antara faksi gelap yang memasuki dunia kecil ini adalah Dewa Sejati. Tentu saja, anggota Sekte Cahaya yang paling kuat di pangkalan ini juga adalah Dewa Sejati. Saat ini, pria dan kuda di kedua sisi sedang bertarung sengit. Segera bertindak untuk menemukan orang-orang yang memiliki hubungan dekat dengan Ye Yunfei, lalu tangkap mereka semua. Tidak ada yang bisa selamat, terutama orang tua, saudara perempuan, dan anggota keluarga Ye Yunfei. Saat orang-orang dari faksi terang dan faksi gelap bertarung dengan sengit, sekelompok orang lain bergegas ke dunia kecil ini dan mulai mencari orang-orang dimanapun di dunia kecil ini. Mendengus, bocah Ye Yunfei itu membunuh begitu banyak orang di Sekte Qingxuan kita, dan balas dendam ini harus dibalas. Selama kita menangkap orang-orang yang memiliki hubungan dekat dengan Ye Yunfei, kita bisa membuatnya dengan patuh menahan tangannya. Ketika saatnya tiba, bukankah bocah Ye Yunfei itu akan diserahkan kepada kita untuk ditangani sesuka hati? Petik 2. Pemimpinnya, seorang lelaki tua berkemeja hijau dengan cibiran di wajahnya, berkata dengan dingin. Orang tua berkemeja hijau ini adalah makhluk abadi sejati tingkat tinggi. Selain lelaki tua berkemeja hijau, ada selusin makhluk abadi lainnya, masing-masing memimpin tim orang di dunia kecil ini, mencari orang-orang yang berhubungan dengan Ye Yunfei di mana-mana. Selusin makhluk abadi sejati dan orang-orang yang mereka pimpin semuanya berasal dari 5 kekuatan besar di dunia utama. 5 kekuatan besar di dunia utama telah membunuh begitu banyak penguasa abadi bumi. Bagaimana mereka bisa menelan nafas lega ini? Para pemimpin tertinggi dari masing-masing kekuatan bersumpah untuk membalas dendam. Jadi mereka segera mengerahkan banyak tenaga dan orang, dan segera mengetahui detail Ye Yunfei. Karena Ye Yunfei sudah menjadi sosok terkenal di 3.000 dunia, tidak sulit untuk menyelidikinya. Tidak baik, mereka adalah kekuatan besar dari dunia utama. Mereka bersekutu dengan faksi gelap. Alasan mengapa mereka tiba-tiba datang ke dunia kecil ini adalah untuk menangkap orang-orang yang memiliki hubungan dekat dengan Ye Yunfei, dan kemudian menggunakannya untuk memeras Ye Yunfei. Petik 2. Di antara orang-orang dari golongan cahaya, seorang lelaki tua berkemeja putih terkejut ketika melihat tindakan orang-orang dari dunia utama itu. Orang tua berkemeja putih ini adalah makhluk abadi sejati tingkat tinggi dan orang yang bertanggung jawab atas markas Sekte Cahaya. Berbagai hal yang terjadi di dunia utama belum lama ini telah ditransmisikan kembali ke markas ini, sehingga lelaki tua berkemeja putih itu langsung menebak maksud dari orang-orang berkuasa di dunia utama itu. Ayo, kamu harus melindungi rakyat Ye Yunfei. Orang tua berkemeja putih mengirim pesan kepada beberapa pejabat senior di pangkalan ini. Elder Kai, musuhnya lebih banyak dari kita, dan kita mungkin tidak bisa mempertahankan markas ini. Lebih baik tinggalkan markas ini dan segera perintahkan pasukan kita segera mundur. Petik 2. Seorang pria parubaya dengan cemas mengirimkan pesan kepada pria tua berkemeja putih itu. Pria parubaya ini adalah seorang junior sejati yang abadi. Dia sedang dikepung oleh 3 junior sejati abadi dari faksi kegelapan. Dia berada dalam situasi yang sedikit sulit. Elder Kai, ada terlalu banyak orang dari faksi gelap, dan orang-orang kita sedikit tidak mampu mendukung mereka. Di kejauhan,
makhluk abadi sejati perantara lainnya dari Sekte Guangming juga mengirim pesan kepada Penatua Kai. Karena faksi gelap memiliki lebih banyak pasukan daripada faksi terang, dan jumlah master tingkat abadi sejati juga lebih banyak daripada faksi terang, dan pasukan dari kekuatan utama di dunia utama juga mulai bergabung dalam pertempuran, maka pasukan dari faksi ringan bahkan lebih tak tertahankan lagi, mulai dirugikan. Oke, segera beri perintah dan bersiap untuk mundur. Penatua Kai melihat ke medan perang dan menemukan bahwa pasukan di sisinya memang mulai berjuang untuk menghidupi diri mereka sendiri. Mereka dipukuli terus-menerus. Jika ini terus berlanjut, mereka mungkin akan dikalahkan sepenuhnya dan menderita banyak korban. Mengikuti perintah Penatua Kai, orang-orang dari Sekte Guangming mulai mundur dengan tertib. Penatua Kai dan makhluk abadi sejati lainnya dari Sekte Cahaya secara pribadi menyerang di depan, bergegas menuju pintu keluar dunia ini, ingin meninggalkan dunia kecil ini. Karena musuh terlalu kuat, jika mereka terus bertahan di dunia kecil ini, mereka mungkin akan musnah. Penatua Kai, semua orang Ye Yunfei telah dimasukkan ke dalam senjata ajaib luar angkasa. Ada 3 senjata ajaib luar angkasa. Masing-masing dari kita bertiga akan mengambil satu. Ketiga pria parubaya itu bergerak mengikuti Penatua Kai. Salah satu pria parubaya mengirim pesan kepada Penatua Kai. Bagus, kalian bertiga, hati-hati. Orang-orang ini ada di sini khusus untuk mereka yang memiliki hubungan dekat dengan Ye Yunfei. Kita tidak boleh membiarkan mereka berhasil. Petik 2. Penatua Kai mengangguk. Di bawah upaya gabungan dari faksi Guangming, mereka semakin dekat dengan pintu masuk dan keluar dunia kecil ini. Sekarang, jalan ini diblokir. Seorang pria pendek dan kurus tiba-tiba muncul di pintu masuk dan keluar dunia kecil ini, memegang bendera formasi di tangannya dan mencibir. Bum-bum. Saat berikutnya, pria pendek dan kurus ini mengibarkan bendera formasi di tangannya, dan formasi besar terus muncul di belakangnya, sepenuhnya menghalangi pintu masuk dan keluar dunia kecil ini. Haha, itu adalah murid utama dari guru surgawi formasi hantu di sini. Para penguasa abadi sejati dari dunia utama di kejauhan tertawa satu demi satu. Tidak, Penatua Kai, jalan keluar dunia ini diblokir oleh lusinan formasi besar. Jika kita ingin segera keluar, kita harus menghancurkan formasi ini. Seorang guru abadi sejati dari Sekte Cerah berteriak kaget. Anggota faksi Illuminati lainnya juga merasa hati mereka tenggelam. Bab 2509. Ada pengejar yang menekan di belakang mereka dan formasi menghalangi jalan di depan. Semua anggota fraksi cahaya merasakan tekanan yang luar biasa. Kita hanya harus bertarung. Pandai dalam formasi, hancurkan formasi di depan, dan yang lainnya bertanggung jawab untuk membunuh musuh. Petik 2. Penatua Kai mengertakkan gigi dan berteriak dengan keras. Haha, apakah ada gunanya mencoba yang terbaik? Kalian semua dari faksi ringan akan mati. Petik 2. Seorang master abadi sejati dari faksi gelap tertawa liar dan berkata, kalian semua berasal dari kekuatan besar di dunia utama dan datang ke wilayah fraksi cahaya kami untuk menimbulkan masalah. Apakah kalian tidak takut dengan balas dendam fraksi cahaya kami? Penatua Kai memandang pria dan kuda dari dunia utama di kejauhan dan berkata dengan dingin. Tujuan utama kedatangan kami ke sini adalah untuk menangkap orang-orang yang terkait dengan Ye Yunfei. Jika Anda, kelompok cahaya, menyerahkan orang-orang itu, kami akan segera pergi. Jika tidak, jangan salahkan kami karena bersikap kasar. Seorang lelaki tua berkemeja hijau berkata dengan suara berat tanpa ekspresi di wajahnya. Ye Yunfei adalah anggota Sekte Cahaya kami. Jika Anda berani menyentuh orang-orang Ye Yunfei, Anda sama saja dengan menyentuh anggota Sekte Cahaya kami. Saya menyarankan Anda untuk berpikir jernih tentang konsekuensinya sebelum melakukan apapun. Petik 2. Penatua Kai berteriak dengan tajam. Kalau begitu, tidak ada lagi yang perlu dikatakan. Ayo lakukan. Petik 2. Orang tua berkemeja hijau itu melambaikan tangannya dan berkata dengan dingin. Laki-laki dan kuda dari 5 kekuatan utama di dunia utama berkerumun, dan bersama dengan laki-laki dan kuda dari golongan gelap, mereka mendekati laki-laki dan kuda dari golongan terang. Membunuh. Saat berikutnya, kedua belah pihak mulai bertarung. Saat ini, banyak anggota fraksi cahaya yang pandai dalam formasi mencoba mencari cara untuk memecahkan formasi yang menghalangi bagian depan. Namun, level formasi anggota Sekte Cahaya ini sebenarnya sangat rata-rata, dan mereka tidak dapat memecahkan formasi tersebut dalam waktu singkat. Tidak lama setelah pertempuran dimulai,
faksi cahaya benar-benar berada dalam posisi yang tidak menguntungkan, dan korban terus berjatuhan. Semuanya, aku telah mengirimkan surat panggilan untuk meminta bantuan. Jika para pemimpin tertinggi fraksi cahaya kita menerima panggilan tersebut, mereka akan segera mengirim seseorang untuk membantu kita. Jadi jangan berkecil hati, tunggu sebentar, saya yakin pasukan faksi ringan kita pasti akan datang menyelamatkan kita. Petik 2. Penatuakai mengirim pesan kepada anggota Sekte Guangming untuk menyemangati semua orang. Tapi semua anggota fraksi cahaya tahu di dalam hati mereka bahwa musuh di depan mereka sangat kuat. Saat pasukan fraksi cahaya tiba, mereka semua mungkin sudah mati. Pada saat yang sama, dalam kehampaan 3000 dunia yang kacau, sekelompok orang dari Sekte Cahaya bergegas menuju dunia kecil ini. Inilah orang-orang dari golongan cahaya yang datang untuk mendukung kami. Hanya saja orang-orang yang datang untuk mendukung ini masih agak jauh dari dunia kecil tempat tinggal Penatuakai, dan mereka tidak dapat tiba tepat waktu dalam waktu singkat. Saat ini, di dunia utama, pesawat luar angkasa Ye Yunfei telah tiba di pintu masuk dan keluar dunia utama. Memanggil, Ye Yunfei mengendalikan pesawat ruang angkasa dan bergegas keluar dari pintu masuk dan keluar dunia utama, kembali ke kehampaan 3000 dunia yang kacau balau. Kemudian Ye Yunfei keluar dari pesawat luar angkasa, menyingkirkan pesawat luar angkasa itu, lalu mengeluarkan kartu teleportasi luar angkasa. Setelah krisis di Istana Reinkarnasi teratasi, Su Qingluo mengembalikan kartu teleportasi luar angkasa kepada Ye Yunfei. Dia merasa Ye Yunfei lebih lemah darinya dan akan jauh lebih aman dengan kartu teleportasi ini untuk pertahanan diri. Ye Yunfei mengeluarkan sejumlah besar kristal energi luar angkasa, mengisi semuanya ke dalam kartu teleportasi luar angkasa, dan kemudian langsung mengaktifkan kartu teleportasi. Gemuruh. Kartu teleportasi luar angkasa meledak dengan kemampuan teleportasi yang kuat, merobek ruang dan membawa Ye Yunfei menjauh dari langit berbintang. Penatuayan telah mengirimkan koordinat waktu dan ruang dunia kecil itu kepada Ye Yunfei. Gemuruh. Kartu teleportasi luar angkasa membuat Ye Yunfei berteleportasi dengan cepat di saluran teleportasi, menuju dunia kecil dengan cepat. Tidak lama kemudian, kartu teleportasi luar angkasa akhirnya berhenti mentransmisikan dan sampai ke pintu masuk dan keluar dunia kecil. Seharusnya ini dunia kecil ini. Setelah kartu teleportasi luar angkasa berhenti ditransmisikan, Ye Yunfei muncul, siap untuk bergegas langsung ke dunia kecil di depannya. Namun, saat ini, hei Ye Yunfei, aku akhirnya menunggumu. Petik 2. Suara tawa dingin terdengar, lalu tiga pria tua tiba-tiba muncul di sekitar langit berbintang, menatap Ye Yunfei sambil mencibir. Gemuruh. Dengan kemunculan ketiga lelaki tua ini, langit berbintang segera menjadi sangat berat, seolah-olah itu adalah sepotong besi. Tidak, tiga makhluk abadi. Ini jebakan, Ye Yunfei. Mereka menggunakan metode ini khusus untuk memancingmu keluar. Petik 2. Tuan Hun berteriak kaget. Dua dari tiga lelaki tua itu adalah makhluk abadi bumi tingkat menengah dan satu lagi adalah makhluk abadi bumi tingkat tinggi. Untuk menghadapi seorang junior, dua dewa bumi tingkat menengah dan satu dewa bumi tingkat tinggi benar-benar dikirim, ini sungguh tidak bisa dipercaya. Gemuruh. Tekanan energi yang dilepaskan oleh tiga master bumi abadi sangat menakutkan, menekan langit berbintang dan menyegel segalanya, termasuk energi dan hukum. Ye Yunfei merasa seolah ada dua gunung yang menekannya, tidak bisa bergerak sama sekali. Temukan cara untuk segera melarikan diri. Begitu mereka mengendalikanmu, kamu tidak akan bisa pergi. Teriak Hun Lao, jangan takut, energi tingkat keabadian duniawi mungkin tidak mampu sepenuhnya menekanku. Jawab Ye Yunfei. Gemuruh. Saat berikutnya, klon vampir muncul di samping Ye Yunfei, melepaskan kabut darah mengerikan yang langsung menyelimuti langit berbintang dan mengubahnya menjadi lautan darah tanpa batas. Klon vampir sudah memiliki energi bumi abadi utama. Ledakan. Begitu klon vampir muncul, dia segera menggunakan teknik pengontrol darah dan menyelimuti tiga dewa bumi. Ye Yunfei juga segera menggunakan pedang hati tak terlihat dan pedang jiwa untuk menyerang tiga dewa bumi. Mendengus. Benar saja, dia memenuhi reputasinya. Dia benar-benar membuat tiruan dari tubuh vampir dan bahkan mengolahnya ke tingkat Earth Immortal. Namun di hadapan kami, itu masih belum cukup. Petik 2. Earth Immortal Senior merasakan energi yang dimiliki oleh klon vampir, sedikit terkejut, dan kemudian mendengus dingin. Karena itu, di bawah pengaruh gabungan klon vampir,
pedang hati tak kasat mata, dan pedang jiwa, segel dari 3 penguasa abadi duniawi di langit berbintang akhirnya jauh lebih lemah. Kekuatan Ye Yunfei saat ini sangat dekat dengan Earth Immortal Junior. Dia segera menggunakan teknik kekecewaan ruang dan waktu, meninggalkan posisi aslinya dalam sekejap dan muncul di langit berbintang yang jauh. Wah, kamu tidak bisa melarikan diri. Ketika Earth Immortal Senior melihat bahwa Ye Yunfei benar-benar memecahkan langit berbintang yang disegel oleh mereka dan melarikan diri ke kejauhan, wajahnya sedikit suram. Dia mengambil satu langkah ke depan, dan dalam sekejap mata, jarak antara dia dan Ye Yunfei langsung dipersingkat. 2. Makhluk abadi bumi perantara lainnya juga menggunakan keterampilan fisik mereka untuk mendekati Ye Yunfei dari 2 arah lainnya. Harus dikatakan bahwa kecepatan Earth Immortal terlalu menakutkan. Bagi para Master Earth Immortal ini, kekosongan besar yang kacau dapat dicapai hampir dalam sekejap. Dalam pertempuran sebelumnya di dunia reinkarnasi, alasan mengapa Ye Yunfei dapat bekerja sama dengan Su Qingluo untuk membunuh begitu banyak Master Abadi Bumi sepenuhnya karena Su Qingluo menolak serangan langsung dari para Master Abadi Bumi itu. Sekarang Ye Yunfei menghadapi ahli dalam melawan Dewa Bumi, dia segera merasa sedikit berat, terutama lawannya adalah Dewa Bumi tingkat tinggi dan Dewa Bumi tingkat menengah. Bab 2510 Sekte King Xuan, Kekaisaran Qiantang, Sekte Barat. Ye Yunfei melihat ketiga makhluk abadi bumi yang mendekat dan berkata perlahan. Ye Yunfei mengenali asal-usul mereka dari aura energinya. Faktanya, dengan kekuatan Ye Yunfei saat ini, meskipun dia tidak bisa melawan makhluk abadi sejati tingkat menengah dan tinggi, tidak sulit untuk melarikan diri secara utuh. Karena energi abadi Ye Yunfei sendiri sangat dekat dengan energi abadi bumi junior, klon vampirnya bahkan memiliki kekuatan abadi bumi junior. Kita hanya bisa memancing mereka pergi dulu, lalu kembali untuk menyelamatkan mereka. Pada saat ini, kekuatan jiwa Ye Yunfei merasakan dunia kecil dan melihat pertempuran sengit di dunia kecil. Orang-orang dari Sekte Cahaya menderita banyak korban dan mungkin tidak bisa bertahan lama. Memanggil, ketika 3 Master Abadi Bumi hendak mendekat, Ye Yunfei langsung mengaktifkan kartu teleportasi luar angkasa dan muncul di kehampaan kacau lainnya di kejauhan. Mengejar, 3 Master Earth Immortal sangat marah dan berteriak pada saat yang sama. Dengan status mereka sebagai Dewa Bumi, sangat sulit memburu anak junior. Perasaan ini sangat tidak menyenangkan. Namun, setelah mengalami pertempuran di dunia reinkarnasi, nama Ye Yunfei telah mengejutkan seluruh dunia utama. Ketiga Master Abadi Bumi ini tidak berani meremehkan Ye Yunfei terlalu banyak, dan mereka semua mengejar Ye Yunfei dengan seluruh kekuatan mereka. Dengan cara ini, Ye Yunfei menggunakan kartu teleportasi luar angkasa untuk terus berteleportasi. 3 Master Abadi Bumi melacaknya sepanjang jalan, dan suatu saat mereka berada jauh dari dunia kecil Sekte Cahaya. Pada saat ini, pertarungan sengit di dunia kecil masih berlangsung, dan orang-orang dari golongan cahaya saling berdekatan, nyaris tidak bisa bertahan. Orang-orang dari faksi gelap dan 5 kekuatan besar di dunia utama bergegas dari segala arah, maju selangkah demi selangkah. Kalian bertiga segera datang ke sini. Penatuakai tiba-tiba berteriak kepada ketiga pria paruh baya itu. Ketiga pria paruh baya ini semuanya junior abadi sejati dan dianggap pejabat tingkat tinggi di dunia kecil ini. Mereka segera bergegas ketika mendengar teriakan Penatuakai. Saya memiliki jimat teleportasi kecil yang lama, tetapi jumlah orang dan jarak yang dapat diteleportasi setiap kali terbatas. Sekarang kalian bertiga menggunakan jimat teleportasi kecil ini untuk berteleportasi menjauh dari dunia kecil ini, dan kemudian melarikan diri bersama orang-orang Ye Yunfei, mencoba kembali ke markas Sekte Cahaya kami yang lain secepat mungkin untuk mencari perlindungan. Petik 2. Penatuakai berkata kepada ketiga pria paruh baya itu. Apa, Penatuakai? Anda adalah orang yang bertanggung jawab atas pangkalan ini dan status Anda penting. Anda harus melarikan diri. Kami bertiga tinggal untuk membunuh musuh. Petik 2. Ketiga pria parubaya itu terkejut ketika mereka mendengar pesan Penatuakai dan menjawab hampir bersamaan. Tidak, jika aku pergi, kelompok orang-orang dari Sekte Cahaya kita tidak akan berdaya dan akan terbunuh dalam hitungan detik, dan aku masih harus tetap di sini untuk menahan tuan musuh. Berhenti bicara omong kosong, ini perintah, segera pergi. Petik 2. Penatuakai berkata dengan suara yang dalam. Saat berbicara, Penatuakai telah mengeluarkan kertas jimat kuning usang dan menyerahkannya kepada salah satu pria parubaya. Jangan tunda lagi, pergi sekarang.
Penatua Kai berteriak dengan suara yang dalam. Oke, ayo pergi. Setelah mendengar apa yang dikatakan Penatua Kai, ketiga pria parubaya itu saling memandang dan mengangguk pada saat yang bersamaan. Ledakan, jimat usang itu diaktifkan, membungkus ketiga pria parubaya secara langsung, merobek ruang, dan berteleportasi. Itu adalah jimat teleportasi. Ketiga orang itu pasti melarikan diri bersama orang-orang Ye Yunfei. Mengejar. Petik 2. Pada saat ini, para penguasa kekuatan utama di dunia utama melihat pemandangan ini dan langsung menebak apa yang terjadi. Jadi beberapa master abadi sejati berbalik dan bergegas keluar dari portal masuk dan keluar dunia kecil untuk mengejar tiga pria parubaya dari Sekte Cahaya. Di mana harus melarikan diri. Penatua Kai meraung dengan marah, menunjukkan teknik gerakan yang luar biasa, dan seluruh tubuhnya meledak menjadi cahaya yang mengepul. Dia langsung melakukan perjalanan melalui ruang angkasa, bergegas ke depan para master abadi sejati itu, menghalangi jalan mereka, dan mulai bertarung. Tujuan Penatua Kai adalah untuk menjerat para guru abadi sejati ini dan menunda waktu mereka, sehingga tiga pria parubaya dari Sekte Cerah akan memiliki lebih banyak waktu untuk melarikan diri. Aku akan menangani orang ini. Keluar dan kejar ketiga orang itu. Jangan biarkan mereka melarikan diri. Seorang lelaki tua berpakaian hijau datang melintasi langit, membunuh Penatua Kai, dan berkata kepada beberapa guru abadi sejati yang sedang dijerat oleh Penatua Kai. Orang tua berkemeja hijau ini adalah makhluk abadi sejati tingkat tinggi dari Sekte Kingsuan, dan kekuatannya mirip dengan Penatua Kai. Setelah lelaki tua berkemeja hijau tiba, tuan abadi sejati lainnya menghela nafas lega, berbalik dan bergegas keluar dari dunia kecil, mengejar tiga pria parubaya dari Sekte Cerah. Pada saat ini, Ye Yunfei telah memimpin tiga master bumi abadi ke tempat yang jauh dalam kehampaan yang kacau. Sudah waktunya untuk kembali dan menyelamatkan orang-orang. Ye Yunfei memperkirakannya, berpikir dalam hati, dan kemudian mengisi sejumlah besar kristal energi luar angkasa ke dalam kartu teleportasi luar angkasa dan mengaktifkannya secara langsung. Gemuruh, kartu teleportasi luar angkasa meledak dengan energi teleportasi yang kuat, merobek ruang dan menerbangkan Ye Yun kembali ke dunia kecil itu. Tidak, orang itu sengaja membawa kita sejauh ini, dan dia kembali lagi. Earth Immortal Senior tidak bisa membantu tetapi mengubah wajahnya sedikit ketika dia merasakan arah transmisi Ye Yunfei. Kemampuan persepsi makhluk abadi bumi tingkat tinggi sangat menakutkan, bahkan jika Ye Yunfei sedang berteleportasi, dia masih bisa menangkap nafas Ye Yunfei. Setelah mengisi sejumlah besar kristal energi teleportasi, kekuatan teleportasi dari kartu teleportasi luar angkasa sangat kuat. Saat berikutnya, Ye Yunfei telah berteleportasi kembali ke portal masuk dan keluar dunia kecil dan langsung bergegas masuk. Ada formasi. Ye Yunfei segera menemukan bahwa portal masuk dan keluar dunia kecil ini telah diblokir oleh lusinan formasi. Itu hanya formasi biasa, tidak bisa menghentikanku. Setelah Ye Yunfei merasakannya beberapa saat, dia menganalisis semua formasi ini dan tahu cara memecahkannya. Ye Yunfei memiliki dua tubuh jiwa, dan dia biasanya menggunakan salah satunya untuk menangani berbagai hal. Tubuh jiwa lainnya telah mempelajari formasi, ilmu pedang dan seni bela diri lainnya, jadi Ye Yunfei telah berlatih formasi rantai dan pedang. Dharma dan berbagai lainnya teknik yang perlu dipahami, kekuatannya terus meningkat. Boom, Ye Yunfei berhenti sejenak di depan puluhan formasi, lalu bergegas maju. Setiap formasi besar terus meletus dengan energi formasi yang kuat, namun tidak berdampak sama sekali pada Ye Yunfei. Ye Yunfei langsung melewati semua formasi dan memasuki dunia kecil. Setelah melepaskan kekuatan jiwanya, dia segera memahami semua situasi di dunia kecil ini dengan jelas. Semua orang akan mati, tidak ada yang bisa hidup. Petik 2. Ye Yunfei melirik orang-orang dari faksi gelap dan kekuatan utama di dunia utama. Niat membunuh di matanya sangat kuat, dan dia berkata dengan dingin, "Wah, kamu sebenarnya bisa menembus formasi yang aku buat dalam sekejap. Siapa kamu?" "Ah, kamu adalah kamu." Seorang pria pendek dan kurus muncul dan berdiri di depan Ye Yunfei, dengan ekspresi tidak percaya di wajahnya. Pria pendek dan kurus ini adalah murid dari guru surgawi formasi hantu yang terkenal, dan dialah yang mengatur formasi tersebut. Dia tidak percaya bahwa anak di depannya telah memecahkan semua formasinya dalam sekejap dan berhasil menerobos. Tapi dia dengan cepat mengenali identitas Ye Yunfei. Mati. Ye Yunfei sama sekali tidak peduli dengan identitasnya, dia menamparnya,
dan telapak tangannya terus mengembang, mekar dengan cahaya Buddha yang mengepul. 18 telapak tangan Tathagata Agung. Dengan letupan, pria pendek dan kurus itu ditampar oleh Ye Yunfei dan meledak, berubah menjadi bola kabut darah. Meskipun pria pendek dan kurus ini pandai dalam formasi, tingkat kultivasinya sangat rata-rata, dia hanyalah makhluk abadi sejati tingkat menengah, dia bukan tandingan Ye Yunfei dan akan dibunuh seketika. Kemudian Ye Yunfei mulai menampilkan pedang hati dan pedang jiwa yang tak terlihat, yang secara khusus menyerang faksi gelap dan penguasa abadi sejati dari kekuatan besar itu. Bersambung.